Yang pertama adalah animisme. Yang terakhir adalah saya akan membahas tentang dampak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Semoga Anda selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Tito Adi Kurniawan. Saya seorang mahasiswa dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Elektro, Universitas Teknologi Surabaya. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah masuknya agama di Indonesia. Maka dari itu, stay tune. Yang pertama adalah animisme. Animisme adalah suatu kepercayaan kepada roh-roh atau jiwa-jiwa makhluk hidup yang sudah meninggal, seperti roh manusia dan juga roh hewan. Zaman dulu nenek moyang kita mempercayai bahwa roh-roh tersebut memiliki kekuatan super, kekuatan besar yang mereka anggap sebagai sebuah agama, atau bisa dibilang juga yang sebagai Tuhan mereka waktu itu, teman-teman. Roh-roh tersebut mungkin saat ini ya bisa dibilang masih menjadi mitos di zaman modern saat ini. Seperti contohnya ya, seperti cerita Nyi Roro Kidul, mungkin itu salah satu kepercayaan yang disebut animisme maksud saya, yang masih ada saat ini di zaman modern. Seperti itu pengertian dan contoh singkat tentang animisme. Yang kedua adalah dinamisme. Dinamisme masih berkaitan juga dengan animisme tadi. Jika animisme adalah kepercayaan kepada roh-roh atau jiwa-jiwa yang memiliki kekuatan yang spiritual, sedangkan dinamisme adalah kepercayaan kepada benda-benda yang memiliki kekuatan yang sama. Seperti contoh misalnya, seperti zaman sekarang mungkin masih banyak ya teman-teman ya, kita jumpai seperti orang yang beribadah atau memberikan sesajen kepada pohon beringin ataupun kepada keris misalnya di budaya Jawa. Itu masih banyak terjadi. Nah, itu sebenarnya adalah agama asli di Indonesia yang disebut dengan dinamisme. Itu tadi agama asli di Indonesia, animisme dan dinamisme. Berikutnya kita akan membahas sejarah 6 agama yang resmi di Indonesia. Yang pertama adalah salah satu agama tertua di Indonesia, yaitu agama Hindu. Agama Hindu merupakan agama yang berasal dari India. Diperkenalkan di Indonesia oleh para pedagang-pedagang asal India, masuk ke Indonesia di abad pertama Masehi. Dan kerajaan pertama Hindu di Indonesia adalah Kerajaan Kutai Kartanegara yang berada di Kalimantan Timur. Kerajaan tersebut berdiri pada abad ke-4 Masehi. Sedangkan peninggalan kerajaan Hindu terbesar di Indonesia yang kita tahu semua adalah Candi Prambanan yang ada di Jawa Tengah. Merupakan salah satu candi terbesar di Indonesia, juga terbesar di dunia, yang saat ini juga merupakan salah satu destinasi wisata terfavorit di Indonesia juga, yang juga memiliki cerita yang sangat melegenda, yaitu Roro Jonggrang, agama Buddha. Agama Buddha mulai masuk ke Indonesia dari abad ke-5 Masehi, dibawa oleh pedagang-pedagang asal India yang merupakan juga negara
lahirnya agama Buddha di dunia. Agama Buddha salah satu agama tertua di dunia juga ya teman-teman. Masuk di Indonesia dibawa oleh para pedagang India. Lalu kerajaan pertama yang bercorak Buddha di Indonesia adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri dari abad ke-7 sampai ke-12 Masehi. Sedangkan peninggalan agama Buddha di Indonesia yang terbesar adalah, yang kita ketahui adalah Candi Borobudur, yang merupakan 7 keajaiban dunia dan sekarang juga merupakan tempat suci dan juga tempat ibadah bagi umat Buddha di Indonesia. Yang ketiga adalah agama Islam. Agama Islam masuk di Indonesia pada awal abad ke-7 Masehi. Agama Islam dibawa oleh para pedagang-pedagang dari Gujarat, India, dan juga Timur Tengah. Agama Islam di Indonesia merupakan agama terbesar dan mayoritas di Indonesia saat ini. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Perlak yang didirikan pada tahun 840 Masehi yang terletak di Aceh Timur. Contoh kerajaan Islam lainnya di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Yang keempat adalah agama Protestan. Agama Protestan masuk ke Indonesia pada tahun 1575 Masehi. Ketika Belanda membawa agama ini pertama kalinya yang mendarat di daerah Maluku. Maka dari itu kenapa di daerah Indonesia bagian timur rata-rata penganut agama Protestan terbanyak di daerah timur. Agama Protestan di Indonesia disebarluaskan oleh para penjajah Belanda dan juga VOC. Yang kelima adalah agama Katolik. Agama Katolik masuk di Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme Eropa, terutama oleh bangsa Portugis pada abad ke-16 Masehi. Agama Katolik di Indonesia disebarkan oleh para penjajah Portugis di daerah barat Indonesia. Misi penjajah Portugis adalah 3G atau 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Gold adalah mencari kekayaan seperti rempah-rempah dan kekayaan di negara jajahannya. Yang kedua adalah Glory. Glory adalah daerah jajahan. Yang ketiga adalah Gospel. Gospel adalah menyebarkan agama. Yang rata-rata orang Portugis anut saat itu adalah Katolik. Yang terakhir adalah agama Konghucu. Agama Konghucu masuk di Indonesia pada abad ke-17 Masehi. Agama Konghucu masuk ke Indonesia disebarkan oleh para pedagang asal Tiongkok atau Cina. Di Indonesia sendiri, agama Konghucu adalah nama agama terakhir yang diakui di Indonesia setelah agama Hindu, Buddha, Islam, Protestan, dan Katolik. Yang terakhir, saya akan membahas apa dampak intoleransi agama di Indonesia jika itu terjadi. Yang pertama, mungkin akan menjadi salah satu konflik terbesar di Indonesia. Seperti kita tahu, di Indonesia sekarang ada 6 agama yang diakui. Indonesia merupakan salah satu agama dengan pengikut agama terbanyak di dunia, teman-teman. Coba Anda bayangkan 6 pemeluk agama hidup sangat berdampingan di Indonesia. Tidak pernah terjadi peperangan atau yang lainnya. Tidak pernah terjadi perang saudara seperti negara-negara yang di barat atau di timur atau di belahan bumi lainnya. Maka dari itu kita dari kecil harus diajarkan tentang apa itu toleransi, terutama toleransi tentang agama. Sebenarnya toleransi tidak tentang agama saja ya teman-teman ya, bisa tentang suku, ras, atau budaya, warna kulit, bahkan. Jadi kita harus memupuk
rasa toleransi sejak dari kecil, sejak dari taman kanak-kanak atau SD bahkan. Karena apa? Karena nanti ujungnya jika hal tersebut sudah diwajarkan atau lumrah terjadi, itu sangat berbahaya teman-teman. Menurut saya sendiri ya, menurut saya pribadi, itu bisa memecah belah negara kita. Karena sila pertama kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bukan berarti kalau untuk urusan agama kita diberi kebebasan oleh pemerintah. Kita terserah mau memilih 6 agama itu di Indonesia. Terserah kita mau memilih yang mana. Yang penting kita harus meyakini agama tersebut, kita harus menjalankan sesuai perintah dari agama tersebut, dan juga toleransi kepada agama yang lainnya, agar tidak terjadi perpecahan. Karena itu sudah menjadi dasar negara kita di Pancasila, sila pertama. Mengapa sila pertama Indonesia itu diberi nama ketuhanan yang Maha Esa? Kenapa kok ketuhanan, bukan Tuhan yang Maha Esa? Karena ada 6 agama di sini. Jika mungkin ya pahlawan-pahlawan kita atau perumus Pancasila pada saat itu memberikan sila pertama itu dengan nama Tuhan yang Maha Esa, berarti hanya ada satu Tuhan yang wajib disembah dan wajib diakui. Nah, itu tidak mungkin, karena di Indonesia sendiri ya kita tahu banyak agama yang sudah dipeluk banyak masyarakat Indonesia. Jadi ditambahi kata ke, hanya ditambahi 2 huruf saja, ke, imbuhan huruf ke saja itu sudah menjadi banyak makna. Artinya kita dikasih pilihan, dikasih hak untuk memilih Tuhan atau agama mana yang kita yakini. Maka dari itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan menurut kita ya, Tuhan yang kita akui, yang kita percayai itu mana? Yang Maha Esa, yang Maha Satu. Jadi tidak mungkin kita punya 2 agama atau lebih, tidak mungkin. Di KTP ya ada yang bilang agama saya cuma agama di KTP aja. Ya terserah ya, itu kan hak Anda ya. Kan nggak ada kan agama di KTP itu ada lebih dari 1 agama, kan nggak mungkin, cuma ada 1. Itu kalau untuk misalnya di luar sana ya, mungkin ya di barat atau di belahan bumi lainnya mungkin ada, bukan agama sih, kalau saya nilai itu bukan agama, seperti ateisme itu menurut saya itu bukan agama, karena mereka tidak percaya Tuhan. Mereka mempunyai agama baru atau bagaimana, itu tidak. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Gitu. Jadi mereka bukan Islam, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Katolik, bukan Protestan, bukan Konghucu, tapi mereka tidak percaya punya Tuhan. Jangan sampai kita seperti itu ya. Semoga kerukunan antar umat beragama di Indonesia dapat saling toleransi selalu sampai seterusnya, tidak ada perpecahan, tidak ada peperangan. Semoga kita hidup berdampingan antar umat beragama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.